Masa orang nggak memandang Mbak Mega itu adalah putra sang fajar, Bang? Betul. Anaknya Soekarno yang harus dihormati atau apa gitu. Wah, Masa nggak ada privilege sama sekali, Bang? Nggak ada, jauh panggang dari api. Nggak ada, Bang. Nggak ada sama sekali. Kalau akhirnya aku memilih Mbak Mega, yang aku pilih, apa yang terjadi sama diriku, Bang? Nah, itulah yang keberanian yang mengagumkan. Banyak mereka melakukan perlawanan. Banyak mereka itu mbalelo. Oh. Berani melawan Kodim yang mengawal mereka. Itu buat aku betul-betul miracle. Partai itu menjadi partai yang sangat strategis dan dipentingkan dalam percaturan politik negara ini. Tidak bisa jadi gubernur, tidak wali kota, bahkan jadi presiden kalau tidak melalui partai. Gitu loh. Jadi peran daripada partai ini bukan main. Pesan keputusan kesepakatan yang dirundingkan itulah dilaksanakan oleh siapa? Pekerja partai. Di mana hinanya pekerja partai? Iya. Gitu loh. Diputar balikan lah ini, merasa terhina. Masa Jokowi dikatakan petugas partai, pekerja partai. Gila nggak? Picik nggak? Sorenya Puan Maharani menelepon saya. Om, masih teman sama Bapak? Ya teman lah. Yang benar Om. Masa Papa dihina-hina Om diam aja? Dihina gimana? Alah, tadi siang kan Papa habis dihina-hina sama saudaranya Bapak. Saudara Om. Ah enggak ada lah Om. Ya, aku tahu lah karena masih saudaranya Om. Cerita yang di rapat Perpu itu, kala itu situasi itu kan cukup mengagetkan buat abang kayak kala itu kan. Mengagetkan sekali. Berani sekali Marwar Sirait bicara di forum resmi. Iya. Nah, kami pengen tahu ada upaya apa dari ayahnya Bang Ara, Sabam Sirait, apakah ada upaya Babang Panda? Ada di situ. Minta maaf atau Bukan bagaimana? Bukan di situ tuh masih nyeletuk Pak Sabam. Oh enggak begitulah. Si Taufik juga. Oh masa saya intervensi, kata Taufik. Jumpa lagi di podcast Keadilan TV. Masih bersama saya Jerry dan saya Arif. Bang Arif. Bulan Juli nih Bang. Betul. Bulan Juli buat beberapa golongan masyarakat katanya sih bulan merah. Bulannya Gemini juga Bang. Bulannya Gemini juga. Dan bulan ini juga partai mantan pemenang Bang. Oh iya benar. Mantan masih menang loh. Oh masih menang legislatif ya Bang ya? Di DPR masih menang. Oh iya sorry. Soalnya saya pakai merah nih. Oh siap. Nah kita di bulan Juli ini Bang mau bicarakan soal tetap PDIP nih Bang. Siap. Bang Arif nih. Apalagi ada peristiwa tragedi yang kita tahu semua. Kuda Tuli. Itu tragedi Sabtu Kelabu buat salah satu partai yang sudah senior Indonesia, PDIP. Harus diluruskan Bang, bukan salah satu partai, satu-satunya partai. Satu-satunya partai. Siap Bang Arif. Ya, Oke, langsung saja Bang. Langsung aja. The one and only. Senior partai, pendiri partai dari PDIP. Bang Panda Nababan. Halo Bang, sehat Bang? Halo, sehat. Bang, kalau di PDI itu senior itu Bang, apa karena umur atau karena sudah lama ber-PDI Bang? Sebenarnya yang paling utama lamanya ber-PDI, bukan umur. Tergantung KTA berarti? Iya, jadi lamanya. Jadi seperti saya sebelum PDI Perjuangan, tahun 98 berdiri PDI Perjuangan, saya sudah anggota biasa di PDI yang sebelum fusi. Gitu loh. Jadi udah PDI. Nah, dari lamanya di partai, dan saya kebetulan pernah 4 tahun jadi DPP, 8 tahun DPD Sumatera Utara, ya dikualifikasikan lah sebagai senior partai, ya kan? Jadi senior partai gitu loh. Ada tahapan ya Bang? Jadi tidak ujuk-ujuk karena dia udah tua atau apa kemudian masuk jadi senior partai, enggak juga. Bang, sebenarnya ini Bang, banyak orang yang pengen tahu perjalanan Bang Panda di partai Bang. Mungkin banyak orang juga yang ketika pengen ikut partai
dia harus dari ranting ya kan, dari PAC dan sebagainya. Bang Panda sendiri mengalami itu nggak Bang? Atau kayak anak presiden yang 2 hari jadi ketum langsung? Nah, waktu itu terus terang aja kita kan setelah reformasi adalah satu perubahan membuat satu partai yang baru. Tidak PDI. Dulu kan ada PDI, Golkar, sama kemudian P3. Nah, adalah keinginan kita untuk membuat PDI yang baru. Ya kan, itulah muncullah namanya PDI Perjuangan sebagai partai baru. Jadi sebenarnya bisa dikatakan meneruskan PDI yang difusi pada tahun 71 oleh Soeharto waktu itu, di mana Partai Murba, Partai Kristen, Partai Katolik, PNI, kemudian Partai IPKI bergabung menjadi PDI. Demikian juga partai-partai Islam bergabung juga menjadi partai P3. Ya kan? Kemudian dan juga Golkar. Golkar tidak memakai atribut partai, tetapi sekretariat bersama. Sekber kalau Sekber itu ya. Sekber. Setelah reformasi baru mereka berubah jadi partai. Ya setelah 30 tahun sekian. Berarti kan, tapi kan PDI menuju PDIP bukan ujuk-ujuk ada keinginan nggak Bang? Menurut sejarah kan ada tindakan represif pemerintahan Soeharto kala itu. Oh iya. Waktu itu kelahirnya PDI Perjuangan itu karena proses satu reformasi itu. Iya. Ke reformasi itu adalah ingin satu kelahiran yang baru. Ya kan? Maka dibentuklah PDI Perjuangan dengan label itu. Jadi sudah sama sekali tidak ada lagi meneruskan unsur-unsur partai-partai lain yang bergabung dalam PDI. Jadi PDI Perjuangan itu betul-betul baru sama sekali. Saya itu sebenarnya pengen ngejar dari mana Bang Panda memulai karir partainya gitu loh Bang. Oh, jadi gini. Karena saya lama sebagai wartawan politik dan banyak berkecimpung dalam peristiwa-peristiwa politik. Kemudian saya dari sekian partai yang ada yang saya bergaul, saya lihat yang saya cocok dengan PDI. Maka masuklah aku di PDI. Dan waktu itu tidak ada satu larangan di tempat saya bekerja untuk tidak masuk di partai. Katakanlah waktu itu saya wartawan di Forum Keadilan. Ya kan, yang sebelumnya Sinar Harapan, Prioritas, kemudian Forum Keadilan, tidak ada kemudian ketentuan tidak boleh berpartai. Jadi bebas saja. Jadilah saya ikut di partai itu. Enggak di Golkar, enggak yang atau P3, enggak. Satu sisi sebenarnya gini Bang Jer. Kalau seandainya Bang, aku lah masuk partai itu Bang ya. Atau Ledger lah masuk partai. Di PDI Perjuangan hari ini itu Bang. Kita kan mengalami fase untuk kita jadi kroco dulu gitu Bang. Ya kan, kroco-kroco ya kan, kroco-kroco mumet ya kan. Orang yang tidak punya jabatan, orang yang tidak masuk struktural. Kalaupun masuk struktural di ranting misalkan. Nah, Bang Panda mengalami itu enggak? Jadi gini, ada faktor kesejarahan. Saya kan dekat sebelum fraksi ini, PDI Perjuangan ini ada, saya kan cukup dekat dengan Megawati, cukup dekat dengan Taufik Kimas. Jadi itu faktor berpengaruh juga. Itu berpengaruh. Apalagi kedua orang ini memimpin itu partai, otak daripada itu partai gitu loh. Nah saya masuklah di circle itu. Jadi tidak heran saya bisa begitu cepat. Saya berada di dalam. Akselerasi langsung ya. Iya, akselerasi. Jadi saya kemudian menjadi pengurus, ya kan? Dan kemudian saya diangkat menjadi DPP, Dewan Pimpinan Pusat, selama 5 tahun. Kemudian diangkat lagi karena waktu itu ada kekosongan jabatan di Sumatera Utara yang berkepanjangan sampai 8 tahun, diangkat aku ketua DPD di sana.
Tahun lama lu Bang Arif. Lama. Ya wajar lah abang dikatakan abang ini sebagai senior kan. Itu apanya faktor itu. Lantas ini Bang Jer, siapa orang yang mencetuskan nama perjuangan Bang? Nah, baru pengen bertanya. Iya. Enggak, karena perjalanannya kan pada akhirnya Bang. Jadi saya tidak bisa diklaim oleh satu orang pun siapa itu. Sepertinya itu semangat bersama. Jadi bahasa bersama. Perjuanganlah, kumpul di Teguh Umar gitu. Ada rembukan gitu. Iya, jadi nggak bisa diklaim kemudian hanya satu orang yang ide dari si ini gitu loh. Ayo, apa perjuangan. Iya, betul perjuangan. Jadi berangkat dari semangat yang sama itu. Iya, kebersamaan. Enggak, karena perjalanannya kan ini Bang Jer ya, kayak PDI satu-satunya partai yang dapat tindakan represif, kantornya digerebek ya kan, pengkhianatan dari kader sendiri ya. Maksudnya pengkhianatan dari kader sendiri kan dari dulu sampai hari ini kan PDI dihianati Bang sama orang-orang yang bahkan dipercaya betul. Ada Arifin Panegoro, ada Laksamana Soekardi, Sopan Sopian, itu kan orang-orang yang mungkin barangkali dibesarkan PDI gitu Bang. Iya. Oh iya, dibesarkan PDI. Iya, ada betul. Bang Ara, ada Pak Jokowi belakangan, ada Gibran misalkan belakangan kan. Ya ini kan selaras dengan namanya, memang PDI harus berjuang terus gitu Bang. Jadi tahun 93 itu masih PDI. Masih PDI. Kemudian Kongres memilih ketua umum PDI waktu itu. Nah disitulah kemudian kita bikin unit kerja sendiri dan saya kebetulan ketuanya, yaitu ketua tim pemenangan Megawati sebagai ketua umum tahun 93 di Sukolilo. Iya, itu 31 tahun yang lalu. Berhasillah kita perjuangkan dia secara heroik lah itu. Dan kemudian kongres yang sangat panas, sangat berdarah-darah, sangat betul-betul ini. Asbak pun terbang, kursi terbang, artinya Megawati sampai sembunyi di bawah meja itu. Iya. Karena asbak lampu tiba-tiba gelap, ya kan, mati, hujan lebat, wah dramatis itu. Peristiwa itu sangat dramatis gitu loh. Iya. Padahal itu sedang proses pemilihan dia. Bayangkan tuh tersendat-sendat setiap delegasi mau apa udah ribut, setiap delegasi ribut. Nah kemudian terpilihlah dia dengan mayoritas suara. Besoknya semua panitia pimpinan partai udah hilang. Jadi kemudian kita datang akal, kita panggil wartawan semuanya, diumumkanlah hasil yang malam itu bahwa mayoritas memilih Megawati. Jumlah suara segini. Itulah yang menjadi pegangan kita waktu itu. Bang Banda kan kalau itu sebagai ketua tim pemenangan ya Bang? Iya. Tim Garuda kalau nggak salah Iya. Bu Mega sebagai pimpinan PDIP. Apa sih yang sangat teringat, terbesit di memori Abang sampai sekarang kejadian itu kalau kami boleh tahu Bang? Yang benar-benar nggak bisa terlupakan. Nggak bisa saya terlupakan. Cerita tentang apa gitu Bang kalau itu Sukolilo? Menyelamatkan dirinya Mega. Mega itu terpaksa kita kurung di kamar kan. Kamar ya tahulah asrama haji, fasilitas tempat tidurnya yang bertingkat. Ya kan? Di mana ember ditaruh, di mana jemur-jemuran ditaruh, di mana ini. Ya di situlah disekap dia Meganya. Oh itu yang sangat memori buat Abang. Iya, itu yang paling dramatis itu. Ya kan? Dia mandi di mana Meganya gitu, masukin ember ke kamar, baru dari ember itu air dipakai untuk lap-lap badannya, ya kan? Memang terornya sangat tinggi kali itu. Oh tinggi. Semua delegasi yang ke Surabaya didampingi oleh dari Koramil, dari Kodim setempat. Semua. Jadi katakanlah dari Banda Aceh, Kodimnya ikut. Dari Palu, Kodimnya ikut. Dari semua ikut. Itu perintah dari siapa Bang? Ya panglima dari tentara. Ya, waktu itu ya tentara lah yang mengatur semua. Instruksi bagaimana menggagalkan itu. Menggagalkan Mega. Jadi perlawanan saya waktu itu cukup sengit, cukup ini. Dan kami rapat kalau di Surabaya berpindah-pindah. Ku pakai kode
Rapat di hotel sana ini, rapat di ballroom sana pindah, rapat di apa dipindah. Kucing-kucingan ya bang? Kucing-kucingan pindah. Biar nggak tercium sama pemerintah. Aku kalau aku pribadi, aku coba pengen menyegarkan ingatan abang. Belakangan kan anak itu benar-benar diperhatikan betul sama bapaknya bang. Ya kan hari ini yang terjadi kan begitu. Ada Gibran diperhatikan sama bapaknya, ya kan ada Kaisang diperhatikan sama bapaknya. Maksudku gini, dalam konteks Sukolilo Mbak Mega terlepas dari apapun tekanan daripada Soeharto waktu itu. Masa orang nggak memandang Mbak Mega itu adalah putra sang fajar bang? Betul. Anaknya Soekarno yang harus dihormati atau apa gitu. Wah, masa nggak ada privilege sama sekali bang? Nggak ada, jauh panggang dari api. Nggak ada bang? Nggak ada sama sekali. Kalau tragis yang begitu udah menyakitkan lah. Dalam arti kata, ambil aja Rahmawati adiknya Mega. Iya. Bersama aku tahun 72 ke Blitar. Masih pagar duri, kawat berduri, makamnya Bung Karno. Gak bisa datang, kami dekat. Karena gak ada izin dari Komandan Kodim. Padahal hanya untuk ziarah. Iya, nangis itu, meraung-raung itu Rahma. Bagaimana kami berkantor di Mampang Buncit sana yang kantor Republika itu digerebek sama Sarwan Hamid, Kasospol waktu itu diangkut, gak bisa dimasukin semua ke truk, kami punya barang-barang filing kabinet. Bagaimana kemudian kita coba berkantor di dekat Semanggi, BRI, dekat BRI itu kita sewa ruko apa di situ, diusir juga dari situ. Bagaimana? Jadilah berkantor di rumahnya Mega di Kebagusan. Gak ada, karena anak Soekarno. Kemudian diapain? Gak ada urusan. Maksudku gini bang. Berarti tekanan itu bang bukan ke Bu Mega doang bang ya? Enggak. Ke semua keturunan Bung Karno kali itu. Iya. Seru banget. Mungkin maksudku gini bang. PDI ini kan hasil fusi bang. Iya. Adalah PNI. Betul. Dibentuklah sama Soekarno. PNI ini kan bang. Iya. Maksudku dari banyaknya kader yang waktu itu datang ke Sukolilo, berarti kan ada PNI di sana bang. Iya betul. Yang harusnya dia menghormati betul Mbak Mega gitu loh. Iya, menjaga betul Mbak Mega. Iya betul. Nah orang-orang ini juga akhirnya ada bersama kita. Kader-kader yang dari PNI itu bersama kita. Pak Majid itu yang mertuanya Rian Tiarno yang sutradara itu, Pak Abdul Majid itu kan yang paling dihormati. Banyak lah yang ini. Tapi kembali lagi tadi bahwa secara partai menyatulah ini menjadi partai PDI. Itulah yang melakukan kongres, memilih ketua yang baru, melakukan semangat reformasi itu sudah mulai terasa menggeliat. Itulah yang membuat kongres luar biasa di Surabaya, Asrama Haji Sukolilo. Iya. Andai waktu itu aku jadi salah satu ketua DPC bang, anggaplah dari Jawa Barat misalnya delegasi bang. Iya. Aku dikawal akan sama TNI bang. Iya. Kalau akhirnya aku nggak memilih, atau kalau akhirnya aku memilih Mbak Mega yang aku pilih, apa yang terjadi sama diriku bang? Nah itulah yang keberanian yang mengagumkan. Banyak mereka melakukan perlawanan. Banyak mereka itu mbalelo. Berani melawan Kodim yang mengawal mereka. Itu buat aku betul-betul miracle. Betul-betul fantastik gitu loh. Dan mereka berani memilih Mega lagi. Itu keajaiban. Karena itu kan emang di depan mata mereka ada ancaman itu kan. Iya. Tekanannya kan berat bang. Iya, keajaiban gitu loh. Didampingin militer. Bisa kapanpun dia dijedor kan bang. Maka aku bikin waktu itu buku sama Mega, bendera sudah saya kibarkan. Ada saya bikin buku kecil itu. Kita launching itu di Hotel Indonesia. Waktu itu istrinya siapa datang, istrinya Hatta datang, kemudian siapa ini juga banyaklah, ada tokoh-tokoh yang berani datang waktu itu. Itu sebelum ke kongres luar biasa itu. Iya. Aku sengaja terbitkan buku pokok-pokok pikirannya Megawati. Iya. Itu Bendera yang sudah coba pokok-pokok pikirannya, itulah yang mencoba yang menyatukan mereka yang pro. Karena gini bang, sebelum kita
bicara tentang kuda tuli Bang Panda. Saya kan anak muda nih Bang, termasuk golongan anak muda. Anak muda kan sekarang diajak untuk mulai melek politik Bang. Iya. Berpartai. Betul. Tapi kalau kita nggak tahu sejarah dari partai itu sendiri, nggak tahu perjuangan atau nggak tahu di belakang itu, kita biar nggak tersesat. Makanya kami nanya sejarah partai PDIP, dan abang sebagai saksi senior dan pendiri PDIP juga, biar teman-teman juga ada masukan informasi. Itulah tujuan kita berawal dengan tanya tentang sejarah partai ini. Iya. Jadi partai itu kembali lagi ke dasar ya. Iya. Saya kan mendapat kesempatan waktu tahun 65 tuh, 66 ketemu dengan Bung Karno di Istana Merdeka. Saya tanya, apa sih itu politik? Datang Soekarno katakan politik itu mass forming, pengumpulan kekuatan. Apakah hanya itu politik? Tidak. Macht, bahasa Belanda dia, unwending, penggunaan kekuatan. Alatnya apa? Partai. Itu pertama kali saya dengar dari mulutnya Soekarno. Partai itulah alat daripada penggunaan kekuatan dan pengumpulan kekuatan. Partai itu terdiri daripada orang-orang yang tidak mengenal lagi lapisan, sekte agama atau apa, nggak ada. Berbaur di situ karena satu ide, satu pikiran, satu cita-cita, satu benda. Bersatulah mereka di partai. Jadi istilahnya bisa guru besar di situ, bisa tukang beca, bisa tukang jual minyak botol di situ, bisa juga dia ini konglomerat atau pengusaha kaya dengan posisi bangku yang sama. Iya, itulah partai bersatu dan seksi lah ini partai ini, punya daya tarik yang tinggi lah, dan sampai detik ini sekarang partai itu menjadi partai yang sangat strategis dan dipentingkan dalam percaturan politik negara ini. Tidak bisa jadi gubernur, tidak wali kota, bahkan jadi presiden kalau tidak melalui partai. Gitu loh. Jadi peran daripada partai ini bukan main dalam menentukan ketatanegaraan. Gitu loh. Maka orang berlomba-lomba, ada yang mendirikan partai, ada coba bikin partai dan sebagainya gitu loh. Nah, tentu partai ini kemudian yang pemahamannya sempit dan amatir terhadap partai, itulah yang kemudian merasa terhina dibilang pekerja partai. Petugas partai gitu loh. Karena pemahamannya, pengertiannya terhadap partai itu rendah sekali. Gitu loh. Padahal mereka yang betul-betul mengerti partai, tahu itu partai apa, itu mereka bangga. Jadi ada 3 itu di partai. Yang mereka legislatif, itulah anggota DPRD Kabupaten Kota, Provinsi DPR RI. Yang kemudian eksekutif, itulah yang jadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Yang ketiga, itu mereka itu ketua-ketua partai, ketua DPD, DPC, PAC, DPP, ranting segala macam. Ada 3 ini petugas partai. Apa yang ditugaskan oleh partai? Yang mereka bicarakan di Kongres, di Rakernas, di Rakerda. Pesan, keputusan, kesepakatan yang dirundingkan itulah dilaksanakan oleh siapa? Pekerja partai. Di mana hinanya pekerja partai? Iya. Gitu loh. Diputarbalikkan lah ini, merasa terhina. Masa Jokowi dikatakan petugas partai, pekerja partai? Gila nggak? Picik nggak? Ya, bayangin loh. Padahal begitu terhormatnya itu petugas partai. Begitu membanggakan itu petugas partai. Tapi dicemoohkanlah itu. Direndahkanlah itu. Bahkan ada lagi yang hebat lagi, ada pejabat berpengaruh di Republik ini, tokoh ini. Dia bilang apa? Jangan digandengkan Jokowi dengan partai PD Perjuangan. Jokowi bisa berkembang sendiri. Bukan karena partai, bukan bersama partai katakan. Dia ngomong nih, berkali-kali dia di berapa banyak forum. Siapa tuh Bang Arif ya? Adalah, tidak usah gue sebut namanya. Ya kan? Ya Bang, ya Bang. Dia mengatakan itu. Bahwa
mereka bisa jadi, mereka bisa ini semua, bisa jalan sendiri. Jokowinya bisa besar sendiri, tanpa dengan partai. Bagaimana mungkin si kawan ini jadi wali kota kalau nggak pakai partai? Ya. Pakai gubernurnya kalau nggak partai. Jadi presiden bukan karena partai. Ya. Pakai lisensi apa dia? Tiket apa dia? Mau jadi calon presiden? Dinafikanlah ini oleh penjilat-penjilat ini. Gitu loh. Oleh oportunis ini. Apalagi orang-orang in the coast ini. Iniin gitu loh. Iya, iya. Sayang gitu loh. Iya. Pemahaman pembodohan terhadap rakyat itu. Karena sistem pemilu kita memang membutuhkan partai. Ya. Jokowi berkembang sendiri. Dia tidak tergantung pada partai. Bisa saja dia ini gitu. Gimana simbiosisnya? Hah? Orang koin the other side daripada koin itu ini apa? Bagaimana mau mengabaikan itu? Gak bisa. Gitu loh. Dibodoh-bodohi lah, diapakan lah, dimanipulasi lah ini. Itu kita harus ini kan. Padahal selama ngejabat dari wali kota sampai gubernur sampai presiden menikmati jadi petugas partai bang ya? Loh iya. Jadi tapi karena kesombongan itu yang dibilang, karena dendam kekuasaan, disitulah kemudian menjadi picik, disitulah kemudian menjadi kerdil, disitulah kemudian jadi pemahamannya menjadi menurun. Berarti bang, kesetiaan di mata sebuah partai, khususnya PDIP, itu menjadi hal yang bervalue bang ya? Ada, jadi gini ya, tidak ada mungkin sesuatu kejadian di partai itu yang kemudian dibikin jadi contoh soal yang memalukan. Misalnya, yang Ara Sirait itu bercerita di banyak TV, di banyak podcast, mengatakan bahwa dia tidak punya kepastian di partai. Kariernya mau jadi apa? Ya, ada menyebutkan ya kan? Iya, dia menyebutkan itu. Dia bahkan kemudian juga mau ketemu ketua umum aja juga nggak bisa. Ya kan? Mau ini berjam-jam dia nunggu dan seakan-akan dia orang yang teraniaya. Diabaikan, wajarlah dia keluar, wajarlah dia berontak, wajarlah dia ini. Tetapi fakta yang sebenarnya apa? Saya kebetulan saksi dan puluhan banyak orang saksi. Dalam satu rapat rakernas di Lenteng Agung yang dihadiri oleh waktu itu masih ada DPRPU, Dewan Pertimbangan Pusat, ketuanya Taufik Kimas, wakilnya Sabam Sirait, wakilnya lagi ada beberapa senior-senior lagi, yang lain Batubara dan sebagainya, dan Megawati ketua. Di dalam rapat itu kebetulan ketua pimpinan pengadaan rapat itu Ara Sirait, dia pidato. Ya. Dia pidato menyerang Taufik Kimas yang mengagetkan aku waktu itu. Aku aja yang sudah satu penjara sama Taufik, sahabat akrab dekat sekali, belum tentu aku punya keberanian ngomong begitu. Di forum resmi seperti forum itu. Resmi. Pak Taufik Kimas jangan campuri kepemimpinan Ibu Mega. Janganlah diintervensi ketua umum. Janganlah jadi matahari kembar. Yo, apa ini kawan nih? Mau menjilat Ibu Mega atau mau mengapa? Sorenya Puan Maharani menelepon saya. Om, masih teman sama Bapak? Ya temanlah. Yang benar Om. Masa Papa dihina-hina Om diam aja? Dihina gimana? Alah, tadi siang kan Papa habis dihina-hina sama saudaranya Bapak. Saudara Om. Ah, enggak ada lah Om. Ya, aku tahulah karena masih saudaranya Om. Nah, dia memang sama-sama aku besan. Adiknya Ara istri anakku. Iya. Gitu loh. Iyalah Om ini dihina-hina. Itu Puan merasa betul dan orang di situ juga tahu diremehkan waktu itu. Nah, peristiwa ini di keluarga Teguh Umar sudah fatal. Bagaimana mau mimpi jadi menteri? Gitu loh. Nggak logis. Bagaimana mau menteri? Kalaupun barangkali
Ya sama dengan Jokowi minta tolong aku masalah Luhut. Supaya aku yakinkan ke Ibu Mega. Supaya Luhut masuk. Iya. Jadi itu barang itu. Iya kan? Ini pun sebenarnya bisa diurusin. Biar jadi itu. Iya. Tapi Iya kan? izin Bang, cerita yang di rapat Perpu itu, kala itu situasi itu kan cukup mengagetkan buat abang kayak kala itu kan. Mengagetkan sekali. Berani sekali Marwar Sirait bicara di forum resmi. Iya. Nah, kami pengen tahu ada upaya apa dari ayahnya Bang Ara, Sabam Sirait, apakah ada upaya babak Ada banda, di situ. minta maaf atau Bukan bagaimana? di situ Bang? tuh masih nyeletuk Pak Sabam. Oh nggak begitulah. Si Taufik juga. Oh masa saya intervensi, kata Taufik. Oh, masih begitu reaksi seperti itu. Iya siapa yang masih bergurau Sabam. Juga nggak apa itulah, sehebat itulah katanya. Marwar Sirait ya Bang? Ada dia di tetap podium, masih dia di podium. Tetap dia lagi action. Dia merasa bisa mau ngomong apa aja karena dia dekat sekali sama Mega. Karena Dia ada satu periode seperti chaperonnya Mega, kemana-mana Mega dia yang dampingi, kemana-mana Mega dia yang dampingi gitu loh. Nah, kami sendiri waktu itu kaget, aku sendiri kaget ucapannya itu. karena kan Pak Taufik suaminya Bu Mega ya. Bang. Ini Iya, kan suaminya Bu. coba mendalami. Dia Kok berani? betul-betul uratnya dihantam dia. Janganlah intervensi ketua DPR pun, janganlah, hormatilah Ibu Megawati, kasihlah kesempatan dia memimpin partai ini. Digitu-gituin. Nggak, tapi Pak Bang Ara ini sebagai apa di Ketua DPP. ngomong itu lagi form apa Bang? Dia ketua DPP, dialah panitia yang menyelenggarakan pertemuan itu. Oh, Dialah pendahuluannya, pembukanya dia. memberikan sambutan lah. Ah, Cukup gempar dong waktu itu. ya gempar, Para member anggota yang datang. Gempar. Siapa juga ketua DKI, si Aming hampir pangsan itu, gak terbayang dia. Ketua DKI. Iya. Karena wakilnya DPRPU itu kan ayahnya Marwar Sirait sendiri, memang Bang Sabam Sirait itu. Loh iya. Harusnya saya nggak tahu ya, harusnya menghormati gitu Bang. Loh iya, itu senior-senior di situ semua. Tapi berapa persen Abang yakin bahwa Tengku Umar itu kenapa tidak pernah menjadikan Bang Ara sebagai menteri karena itu gitu, Kejadian Bang? ini. Kalau itu aku yakin karena itu. Sakit hati lah. Dipikirnya ibu senang, malah ibu juga ikut sakit hati. Artinya ibu tidak ada tendensi membela Ara. Berarti bisa disimpulkan Bang Ara tidak mampu membaca ibu secara keseluruhan dong. Betul. Kalau itu betul. Iya kan? Iya. Ya kalau kita misalnya lihat seberapa cintanya Mbak Mega terhadap Pak TK, tanda tangannya kan ya Mega Taufik Iya, ya, Mbak. iya. Kalau urusan DPP gitu ya. Kalau saya waktu dia takabur dia ini, dia ngomong, ya aku terkaget-kaget bayangin. Dan jadi pertanyaan Bang, sebelum Bang Ara Sirait ngomong seperti itu, yang Abang ketahui rasa care dan sayang Ibu Mega sama Bang Ara Sirait seperti apa Bang? Loh, dia bagaimana ya? Mega ini senang dengan anak muda, ya kan? Dia senang juga memberikan kesempatan, peluang-peluang, dan sering dalam banyak acara, apalagi ke daerah-daerah, dia mendampingi ibu, gitu loh. Asal kemana-mana itu ada foto-fotonya, ada itu. Iya. Ya dia mendampingi ibu, gitu loh. Di dalam pertemuan-pertemuan dia menemani ibu, gitu loh. Berarti artinya cukup percaya dengan Bang Dia Ara. merasa punya privilege tersendiri kedekatannya sama ibu. Dengan itu sepertinya dia ngebela ibu, nggak tahu fatal. Salah Gitu loh. digunakan. Fatal. Nah, jadi kalau dia jujur, akui dong bahwa pada waktu itu aku kritik. Karena itu tidak disukai. Wajar dong saya nggak jadi menteri. Nah, Iya dong. rapat ini kan Bang 2014 Bang ya? Kalau nggak salah, Iya, apa 2000 iya. DPRPU itu? 2010 lah, 2009 ya waktu Berarti DPRPU. udah cukup lama, 14 tahun yang lalu. Iya. Nah, saya beranggapan itu menjadi catatan kelam perjalanan Marwar Sirait sama PDIP sampai Iya. sekarang di Ibu Mega sendiri teringat itu Bang? Iya dong, tapi sosoknya Taufik kan dia meninggalkan 2013. Oke. Iya kan? Dan Mega kan sangat mencintai Taufik gitu loh, apapun ceritanya. Dan kawan ini juga lagi sakit-sakitan juga, jantung.
bukan dalam kondisi yang fit dia. Itulah. Buat aku sendiri yang kenal keluarga ini cukup dekat, bergaul cukup dekat, ya terkaget-kaget. Iya. Jatuh kan. Tapi situasi ini Bang, situasi ya kan Bang Ara akhirnya bercerita tentang itu Bang Jer. Itu karena beliau tidak jadi menteri Bang. Iya. Nah, situasi ini Bang, ini yang keren adalah Pak Jokowi berarti dong Bang. Yang keren adalah Pak Jokowi. Maksudku gini, Pak Jokowi membedakan antara mentreatment Pak Luhut, ya kan, dengan mentreatment Bang Ara gitu loh Bang. Oh. Iya kan? Nggak ada tuh Pak Luhut suruh ngomong ke Mbak Mega, bahkan ke Wapresnya aja nggak tahu. Pak Luhut tiba-tiba dilantik kan? Iya. Iya betul. Kenapa posisi itu nggak ada di Bang Ara gitu loh Bang? Kenapa Bang Ara suruh ke Mbak Mega dulu, ke ini dulu, ke ini? Pak Luhut udah langsung aja dilantik, orang nggak ada yang tahu. Iya. Artinya aku terlibat juga di situ. Ya. Iya. Artinya Pak Jokowi yang punya otoritas, ketika Pak Jokowi memang betul pengen Bang Ara untuk jadi menteri, ya udah tinggal teken aja Bang Ara Bang. Iya betul. Iya. Dia juga dia kan baru berpartai ya. Iya. Baru ikut di partai Jokowi. Dia nggak mau juga masuk dalam konflik atau krisis area gitu loh. Jadi dia sendiri pun sebenarnya tahu betul lah. Ibarat kata ya nggak membesarkan diri lah. Ngomong ke aku kek. Sama dengan dia ngomong ke aku soal Luhut. Iya. Iya kan. Mas Panda, Luhut nggak diterima Ibu Mega. Kasih tahu aku dong. Mas Panda, Ara nggak diterima. Iya, maksudku begitu Bang. Iya. Atau jangan-jangan sebenarnya Bang, bukan Mbak Mega lah orang yang nggak mau nerima Bang Ara, tapi Pak Jokowi yang sebenarnya nggak mau Bang Ara masuk gitu loh Bang. Bisa jadi. Betul. Iya ke sana Bang. Masalah treatment nih Bang Arif. Iya, karena ya terlepas akhirnya momen Bang Ara mengkritik Pak TK adalah sejarah kelam Bang Ara ya bagi Tengku Umar. Tapi menurutku nggak bisa sepenuhnya disalahkan cuma gara-gara itu gitu loh Bang. Akhirnya PDI menghambat Bang Ara gitu. Jangan gitu Bang. Iya, sebenarnya mengatakan menghambat juga nggak bisa dikatakan juga menghambat. Kenapa saya katakan begitu? Ya itu konsekuensi daripada sikap dia. Dia yang menghambat dirinya. Sikap dia terhadap Taufik. Itu kalau buat aku sangat keterlaluan. Dalam kondisi begitu Taufik, bukan kondisi yang orang lagi fit, ya. Kemudian ngomong di depan forum banyak orang. Iya. Seluruh Indonesia loh tuh, DPD itu Indonesia. Janganlah mengintervensi. Ibu Mega, kasihlah dia kesempatan memimpin partai. Begitu ceritanya itu. Sangat terbesit berarti di hati Bu Mega Bang. Sangat terbesit di hati Bu Mega. Iya, iya. Enggak, aku coba berpikir agak nakal ya. Dalam arti gini Bang, Abang pernah bercerita ada tokoh jenderal yang ikut penyerangan dalam Kuda Tuli Bang. Iya. Sampai akhirnya dicalonkan juga dari PDI Perjuangan Bang. Iya. Iya kan? Dan Mbak Mega oke-oke aja gitu Bang. Betul. Iya kan? Betul, kenapa kok dalam konteks Bang Ara sampai sebegitunya memperlakukan Bang Ara gitu? Oh ini terus terang aja sudah sangat manusiawi. Putrinya yang mencintai bapaknya, anak satu-satunya dari Taufik, Puan, itulah omongannya yang ke saya. Om, kok papa dihina-hina? Om nggak bela. Itu aja. Dihina-hina. Itulah persepsi yang masuk ke dalam keluarga Umar. Iya. Apa ngomong apa ke Puan? Ala Om, karena Om masih family sama dia, Om bela-bela lah. Dihina-hina. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang. Abang mengimani bahwa itu adalah penghinaan terhadap Pak TK. Bahwa oh ya ini dihina gitu yang dilakukan oleh. Enggak. Aku enggak melihat itu penghinaan. Aku cuma lihat itu takabur aja, agak enteng. Bukan penghinaan. Terlepas dari kedekatan Abang dengan Bang Taufik sejak dari Iya, agak enteng lah, anggap remeh, overconfident. Overconfident. Iya, dia merasa
merasa dapat angin dari Mega, Privilege tadi. dapat privilege dekat dengan Mega, ya udah ngelunjak. Melunjak. Iya, ngerasa itu aja. Kalau menghina saya nggak lihat. Dan yang kemudian mengagetkan aku ya reaksinya Puan. Iya, ternyata ditangkaplah Mbak Puan itu adalah penghinaan. Iya, itu di luar dugaanku tuh. Om, Papa dihina-hina, Om diam. Katanya temannya Papa. Kaget gak gue dibilang begitu? Apa gagap gue jawabnya? Sore-sore itu mendadak tuh Bang ya. Sore-sore itu mendadak di telepon Mbak Puan ya Bang ya. Gagap lah gue. Iya, mungkin abang juga nggak ekspektasi bahwa Mbak Puan itu akan begitu ya. Iya, betul-betul gak nyangka. Ditangkap. Gak nyangka. Iya. Ya jadinya aku renungkan balik gitu loh peristiwa itu. Memang seperti tadi pertanyaan itu Sabah dicanda-candain. Taufik Iya. Tapi udah kepala. Maksud aku jujur lah melihat peristiwa itu, jangan didramatisasi sepertinya partai ini tidak memberikan harapan, partai ini zolim, partai ini menyingkirkan dia, gitu loh. Nah itu yang mau saya clearkan Bang. Iya dong, itu kan yang image di apakan wawancaranya Ara. Ya itu kan? mau sobat buat Saya bagaimana mau di dalam satu organisasi yang tidak tahu kepastian, tidak tahu saya bagaimana, dia ngomong. Berarti di forum inilah barangkali nih Bang, barangkali Bang Ara nggak tahu penyebab Bang Ara nggak jadi menteri. Di forum ini abang jelaskan nih Bang Ara ya kan? podcast. Dan kalau aku yakin dia tahu, dia tahu itu. Ya aku khawatirnya Bang Ara nggak tau Bang, makanya dia kebingungan kok aku nggak jadi menteri misalkan. Disinilah abang jelaskan kan. Bisa jadi. Ente nggak jadi menteri karena ini loh. Iya. Jadi balik tadi ya soal sikap Mega yang katakanlah dalam peristiwa 27 Juli itu kan terus terang aja keterlibatan tentara kan kelihatan sekali. Ya kan? Dan kemudian juga kalau mau kontra, di counter secara keras, tentara juga kalau mau itu tidak terjadi bisa. Apa sih menghadang, gerakan aja Skogar sama garnizon menghalang penyerbuan itu. Penyerbuan itu kan berjam-jam. Iya. Bukan asal lemparin lari gitu, enggak, berulang-ulang. Gitu loh. Di mana? Tadi ketemu Bang, Kuda Tuli itu Bang sejarah yang abang ada saksi di situ yang buat kami satu hari dua hari sebelumnya ada kejadian apa Bang menjelang. Sebenarnya sebelum itu sudah ada Cywar, perang Urak Sara akan diserbu, sudah ada. Karena ini kan dianggap mimbar demokrasi bebas. Dibuat itu mimbar podium di Diponegoro itu untuk memberikan tokoh-tokoh rakyat siapa saja, mau Ridwan Saidi kayak mau Gus Dur kayak mau siapa, ngoceh lah di situ. Mimbar terbuka. Tentara nggak suka kegiatan itu, Panglima nggak suka, Skogar nggak suka, Sospol nggak suka. Jadi karena dieliminasi partai ini, disingkirkan, nggak diakui eksistensi kehadirannya, buatlah kegiatan mimbar bebas. Gitu loh. Risikonya dia di bumi hanguskan. Gitu loh. Jadi diserbulah itu di Ponegoro itu. Hancur di bumi lantakan lah itu semua. Waktu kejadian itu Bang, pasti kan ada mobilisasi massa dari PDIP buat mengumpulkan di acara mimbar terbuka itu. Dari DPC sebenarnya mana, orang-orang DPC spontan mana? datang aja, bukan mobilisasi massa. Orang datang, dari Priok, dari mana, dari Bogor. Okay. Ada mobilisasi, ada orang pengen dengar ini statement-statement, pernyataan-pernyataan gitu loh. Tapi nggak ada didampingin pihak tentara gitu Bang. Nah, ditempel-tempel gitu mau datang. Ada. Jadi waktu itu kan kejadiannya kan hari Sabtu. Ya. Saya dapat tugas dari Ibu Mega, dari Pak Taufik, mencari Gus Dur. Karena biar dia yang khotbah hari Sabtu, hari Jumat, Jumatan. Oke. Tak tahu Gus Dur lagi ke Tebu Irang.
lagi pergi. Ya. Ku carilah siapa yang sepadan dengan dia, Said Agil Siraj. Ketemulah aku dengan Pak Said, aku mintalah besok supaya dia yang khotbah Jumatan. Datanglah Said, dialah yang ini khotbah. Sabtu jadi serbu. Gitu loh. Sebelumnya itu sudah minggu-minggu sebelumnya kegiatan itu. Tapi bukannya penyerbuan itu karena PDIP dualisme bang ya, bukan sama tentara bang? Konfliknya konflik karena dualisme PDI Suryadi. Kalau konflik itu masih ada. Suryadi. Setelah Surabaya, Sukolilo, Mega menang, nggak kurang akal sospolnya tentara ABRI. Dibikin lagi boneka-bonekanya, Budi Harso, Suryadi udah nggak bisa. Dibikin lagi boneka di daerah-daerah juga dibikin begitu. Dibikin ganda-ganda, dibikin tandingan, dibikin apa. Nggak hilang akal ya. Iyalah, diadu, gitu loh. Nah, yang waktu emosi massa, yang tadi penggerahan massa untuk melakukan perlawanan, apalagi Megawati datang ke rumah sakit Cipto melihat korban itu, yang sampai 40 lebih orang luka-luka dan segala macam, massa marah. Mega mengatakan enggak, kita tempuh cara hukum. Kita lawan dengan hukum. Itu ucapan Mega yang sangat legendaris dan mendidik bangsa menyelesaikan persoalannya. Tidak dengan mengerahkan massa. Kalau enggak Jakarta terbakar waktu itu. Padahal sangat mungkin untuk Mbak Mega mengerahkan. Oh sangat mungkin, sangat mungkin. Melawan. Dari Tanjung Priok udah datang, dari ini. Bahkan dari Bali udah datang. Belum lagi Jawa Timur. Wih, kereta api dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Bukan main tuh. Tinggal sulut apinya aja. Dengan adanya korban tewas dan puluhan luka-luka, Iya. saya nangkapnya kepemimpinan Bu Megawati saat itu paten juga ya Bang? Iya, jadi Megawati, saya kan majalah hukum. Saya majalah hukum. Iya. Majalah keadilan, dekat dengan para penegak hukum, lawyer-lawyer. Mega bilang, Panda kau ngomonglah sama mereka. Ya, aku undang mereka dulu ke rumah. R.O. Tambunan, ya, lawyer yang terkenal waktu itu. Siapa lagi? Siapa Yang tuh? Panjaitan itu loh. Banyak lah lawyer-lawyer terkenal. Buat konsultasi hukum ya Bang ya? Iya. Itulah kemudian direkrut menjadi lawyer. Kemudian di seluruh hampir 25 ibu kota diajukan pengaduan-pengaduan. Oh, bukan hanya di Jakarta berarti. Enggak. Medan oke, Pekanbaru oke, di Lampung semua dibikin. Itulah yang ditempuh oleh Mega, cara untuk menghadapi situasi itu. Dia sebagai negarawan tidak dengan fisik. Tapi gimana Bang, Mbak Mega itu bisa percaya dengan hukum yang waktu itu juga dikuasai oleh rezim gitu Bang? Itu juga betul juga itu pertanyaan yang sangat manusiawi, sangat apa adanya ya pertanyaan kau ini. Tetapi itulah realita yang harus dihadapi. Ya kan bahwa pasti berpihak hakimnya. Memang dari 25 itu cuma 2 pengadilan. Ya, yang memenangkan. Iya, memenangkan Mega hanya 2. Kalau nggak salah di Riau, di Kepri, sama satu lagi di mana Jambi gitu loh. Hanya 2. Lainnya kalah semua. Tapi itulah cara Mega mengakomodasi kemarahan itu tidak dilampiaskan di massa di jalanan. Gitu loh. Itu kalau itu legendaris. Nggak pakai cara koboi ya Bang? Iya. Dan kemudian hampir tidak pernah dia sekeras waktu Pilpres ini. Sikap dia dalam mengkritik tentara sama polisi segala macam. Padahal sudah lebih dahsyat dari situ dihadapi Mega. Tidak, itu panjang. Iya. Itu buat saya tanda tanya besar. Bahkan seperti yang kau katakan tadi, siapa tuh Tritantomo itu yang brigjen dari Brigade 1 yang ikut mengatur yang penyerbuan itu. Udah tuli ini Bang? Dicalonkan PDI Perjuangan lagi jadi gubernur di Sumatera Utara. Kok bisa sih Bang? Tritantomo iya. Dalam waktu relatif yang pertama. Abangnya kebetulan jenderal polisi BHD
BAD itu jenderal polisi abangnya kandung. Tapi kok bisa sih bang tetap diusung PDIP? Ya, nggak ada dendam pemaafan itu tinggi sama Mega. Itu sama kayak ini berarti bang ya, Bang Jati, sama kayak Pak SBY. Ya kan Pak SBY konon katanya kan ada di posisi luar biasa waktu Iya. Tapi jadi juga itu menterinya Mbak Mega. Iya betul, Iya kan? betul. Ya. Iya, maksudnya bukan hanya Tritantomo gitu loh. Iya. Pak SBY juga sama. Ya itu yang dibilang oleh SBY sama Mega, yang suruh Mega ngecek aku. Panda catat dulu blok note kau itu. Tanya dulu sama SBY. Apakah betul saya sudah di Comberan di Wongke? Catat itu. Aku tanya di Istana Merdeka, tanya SBY, Mas, Mega nanya, apakah benar pernah mengucapkan saya sudah di Comberan di Wongke? Wah, tercengung dia lama. Gak bisa dia jawab. Iya. Tercenung dia. Wah, tidak seperti kalau itu tadi ya di Comberan diinin. Iya. Ada pertanyaan sedikit nakal nih bang. Tadi kan bang Paul bilang Bu Mega memaafkan. Dalam konteks sosok Marwara Sirait, kira-kira dengan sekarang berlabuh ke Prabowo Gibran dan juga Jokowi, memaafkan nggak menurut Pak? Loh, kalau secara dia, saya pikir udah selesai di mata dia. Udah memaafkan apa segala macam itu sudah. Tinggalkan sekarang kan konsekuensi politis dari si Ara. Ya kan? Ya kan dalam arti kata dari kacamata PDI ya. Iya, Dari PDI sudah final, sudah selesai dia. Ya kan? Sudah selesai dan kemudian dia juga menyelesaikan dirinya, ya kan? Tidak usah dikasih keluar, dia kan yang menyerahkan KTA-nya. Ya. Datang ke DPP, ya kan? Mbak Puan sebagai anaknya Bu Mega, menurut abang udah selesai juga dengan Marwara Sirait? Saya bisa mengklaim keluarga ini hampir tidak menarik ke pribadi. Jadi ya bisa saja ketemu ketawa-ketawa atau apa gitu loh. Tapi secara organisasi ada aturan mainnya, ada disiplinnya, ada ininya gitu loh. Iya. Ya, itu orang yang nggak ngerti apa organisasi bisa confuse. Ya gitu apalagi loh. dengan kedekatan Pak Sabam almarhum dengan Mbak Mega kan itu kan luar biasa kan bang. Oh iya, gurunya yang mengajarinya. Itu aja kalau Sabam itu di Tekumar lah, lagi kita di teras. Terus di Sabam datang. Aku kebetulan ada di situ di teras. Mega, aku dengar kau mau jadi calon presiden. Gitu. Wah, abang bisa aja. Jangan kau mau, tak ada yang milih kau itu. Gitu. Kata Bang Sabam. Wah iya gitu. Wah kalau ada lubang sumur pengen hilang aku. Jangan ikut dengan. Itulah enaknya dia. Seenak jidat dia gitu loh. Iya. Nggak ada barrier ya, Bang. Iya. Sangat dekat. Iya kan. Tapi ya semoga-moga tidak karena peristiwa soal si Ara ini dan segala macam. Ya aku sedihkan juga meninggal dia, Mega gak datang. Berapa hari itu dibaringkan. Ya kan. Meninggalnya Bang Sabam, Mbak Mega nggak datang. Gak datang. Waktu meninggal istriku, Mega datang. Gitu loh. Kenapa bang? Hah? Ya itulah kita nggak tahu. Buat aku sendiri yang menganggap dekat dan segala macam, gue pun tanda tanya. Iya. Ada apa gitu loh. Iya. Bang, kita kembali ke Kuda Tuli lagi bang. Aku ngeliat kalau di berita-berita itu kantor Mbak Mega, foto Mbak Mega di mana tahu, bendera PDI. Iya betul. Emang semencekam itu bang? Hah? Semencekam itu ya? Wah, cekam benar. Aku setelah selesai diserbu, udah Komnas HAM datang ini segala macam, aku baru ikut bisa masuk ke dalam itu. Yang namanya bendera yang di kamarnya Mega udah di mana, bendera partai udah di lantai mana, iya kan? Udah bekas telapak kaki sepatu bot, iya, itu, waduh, udah box konsol box lemari udah habis diacak-acak. Wah, itu tragis itu, betul-betul. Kejadian itu ada
kawan terdekat atau relasi terdekat abang nggak sih jadi korban? Apa? Luka-luka. Ya yang biasa jaga di situ sama si Mbok yang suka bikin kopi. Oh, ada abang agak mengingat banget. Iya, udah yang mau dekat mati. sama abang. Iya. Termasuk yang luka-luka juga. Iya. Sekitar 40-an orang lah. Iya, ada itu yang tukang jaga di situ. Tapi kan kalau kita ngeliat potret-potretnya bang, orang yang nyerbu juga kan menggunakan kaos-kaos PDI juga bang. Loh iya, tapi lihat kan seragam celananya. Sepatu botnya kan seragam begitu. Perhatikan coba, kurang canggih. Terus sepatunya beda-beda bang, ada yang pakai sandal, ada yang apa kan? Iya, ini kurang canggih gitu loh. Turun dari truknya itu kan kelihatan juga. Lompatan dari truk itu. Jadi Bang Arif, Bang Panda juga izin. Kembali lagi respon saya sebagai anak muda, saya pengen mendalami dari Bang Panda ini sebagai senior PDIP, pendiri PDIP. Kalau saya mau masuk sebagai relawan atau kader PDIP, apa yang saya tarik dari PDIP? Kenapa saya harus masuk partai ini? Itu pengen coba saya tangkap dari Bang. Sebenarnya jawabannya sangat sederhana dan sangat mudah. Itulah sekolah berpolitik yang paling baik. Sekolah untuk bagaimana mengambil peran di masyarakat. Yang legitimasinya melalui bendera partai. Silakan aja, mau P3, mau Golkar, mau Gerindra, mau APDI. Tapi negara ini akan tertata rapi, tersusun dan tidak terpecah belah karena sudah diatur dengan tatanan ada partai itu. Coba kalau nggak ada partai, masing-masing bikin organisasi, belum lagi di apa kan Forum Betawi Rembuk. Kan belum apa pemuda ini belum wah macam-macam ya kan dengan segala macam apanya itu, tapi dengan diorganisir dengan baik, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada mukadimahnya, ada preambulnya, ada mekanisme kongresnya, rapat kerja nasionalnya, rakerdanya, ada sekolah partai, ada rekrutmen kepemimpinan dari tingkat DPD, DPC, apa tertata. Jadi masuk ke bermain peran di negara ini enak, gitu loh. Dan PDI Perjuangan itu mengakomodir dan meningkatkan inner kita yang pengen masuk dengan membawa misi demi bangsa dan negara, Bang. Iya. Saya pengen berbuat buat negara ini. Itu maka yang partai. tetap saya garis bawah itu ya dikatakan Soekarno. Max forming, pengumpulan kekuatan, max unwinding, menggunakan kekuatan. Itulah politik. Jadi seorang ibu rumah tangga ke pasar, istrimu ke pasar, bawa duit. Itulah kekuatan politik dia. Dia belilah sayur, dia belilah pisang, dia belilah ikan. Ketukar permainan politik lah itu. Uang kau pindah, barang kau ambil. Itu peristiwa politik. Iya. Itu loh. Jadi kalau dulu, apa sih politik? Politik apa sih? Tak tahu ibu-ibu ini tiap hari berpolitik. Enggak ini. Tiap hari dia berpolitik. Iya. Kekuatannya uangnya itu. Apa sih politik? Partai. Apa gitu ya. Padahal dia mempraktekkan tiap hari. Pagi-pagi dia udah berpolitik dia. Kita belum bangun dia udah berpolitik. Kita mesti paham betul politik itu apa. Enggak ini apanya padanannya gitu loh. Iya. Itu. Bang, tapi kalau di partai ya orang-orang awam kan pada ngomong tuh, ngapain kita masuk partai, isinya juga penipu semua katanya, Bang. Emang diajarin Bang nipu, Bang ya? Nggak ada kalau. Jadi ini ya terus terang aja. Ini memang teater yang paling studi menarik, ambil PhD pun bisa. Cara penipuan Jokowi ini. Benar. Coba bayangin, carilah pemimpin yang mukanya berkerut, rambutnya putih, karena dia memikirkan bangsa, dialah yang kita. Kalau yang keceling mukanya, yang apa, jangan ini gitu. Iya. Gak tahu dia tipu. Kagak itu, gitu loh. Iya, ribuan orang lah gitu. Ribuan terpukau, ribuan orang. Wah, mimiknya dia paten tuh, drama itu, pemain drama itu. Pilihlah yang apa, yang rambut berkerut, apa banyak memikirkan negara, ya kan, yang rambutnya putih,
banyak berpikir apa ketika itu dia tipu. Wah, itu studi baru ini. Tapi kalau dalam percaturan politik di Indonesia, apa yang diberikan Jokowi ini masterpiece. Dan itu bisa ambil PhD. harus kelas PhD ya? Harus kelas PhD yang mengambil itu, Pak? Bisa PhD. S3 bisa untuk itu, ambil itu. Bagaimana dia akalin, bagaimana dia iniin, bagaimana dia tipu Mega, bagaimana bisa dia yakinkan sama Prabowo, ya kan? Bagaimana anaknya disodok. Wah, itu. Bagaimana beliau menipu pendiri Partai PD Perjuangan, Bang Pandana Baban. Abang bilang Jokowi memang lebih jago dibandingkan Megawati dalam hal pandai berbohong. Iya betul. Itu viral. Itu terus terang ya, kalau betul-betul dengan hati yang dalam dan betul-betul dengan nurani, gak gampang lo berbohong. Untuk berbohong itu gak mudah. Paling tidak berdetak-detak itu jantung itu. Kalau untuk ini. Tapi kalau sudah bisa darah dingin, berbohong. Masterpiece. Gak ada, itu udah masterpiece lah. Woi, itu harus kita kagum itu. Kagum lah. Iya, itu di mana lah belajar kau nih tipu menipu. Di mana dia belajar berbohong. Dan itu gak mudah loh. Karena nurani, apalagi dalam posisi yang kedudukan cukup besar, berpengaruh. Wah, tidak bisa aku bayangkan tuh. Betul-betul satu studi yang menarik itu. Aku pun kalau ketemu Jokowi, kalau ketemu berdua sama dia, aku juga mau tanya, Mas Jokowi, sampean gak ajarin aku itu bagaimana caranya. Yang lain-lain aku ajarin Mas lo. Mas masih nyatatin lo. Dendam kekuasaan, dendam kemiskinan, terkejut badan. Sekarang ajarin dong aku pada bagaimana cara menipu, bagaimana berbohong, bagaimana. Ya ajarin dong aku. Jadi kit gitu loh, imbang gitu loh. Iya. Tapi abang setuju nggak kayak Jokowi ini yang tadi abang bilang berbohong dalam hal politik? Setuju nggak kalau saya bilang ini contoh buruk buat generasi ke depan yang ingin masuk dunia politik? Ya contoh. Karena jadi referensi kan bang. Contoh buruk lah. Moga-moga inilah yang terakhir, yang pertama dan terakhir, janganlah. Hampir tidak ada dalam sejarah Indonesia ada tokoh politik begini. Tidak ada. Sepengetahuan abang. Setahu aku gak ada. Di kabinetnya Ali Sastroamidjojo, di kabinetnya Sultan Syahrir, di kabinetnya Muhammad Hatta, di pemerintahan apa, tidak ada lah. Kalau nggak cocok mereka main buah meledak itu Pereri Permesta, meledak itu di ITI. Nggak ditipu-tipu Kartosuwiryo dulu, pura-pura apa dia dengan Soekarno, kemudian ditikam dari belakang, nggak ada. Iya dong. New style nih bang ya. Iya. Mereka ikrarkan Republik Maluku Selatan, negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur. Ledakan. Aku nggak setuju, aku nggak ini. Ini enggak. Iya, tapi gunting dalam lipatan. Iya, tapi ini wah ngeri itu. Dan ini jadi pelajaran penting buat PDIP bang. Oh sangat penting, sangat belajar ini. Catatan betul. Yang benar-benar catatan ya bang. Iya, bukan catatan lagi, studi yang betul-betul menarik dan PDI tidak siap mengantisipasi, tidak siap ditipu, tidak siap lah. Tidak ada plan A, plan B, plan A Ganjar, plan B bukan Ganjar, nggak ada sampai ke situ. Kalau dalam analisa SWOT udah harus ke situ. Ya. Plan A Ganjar. Plan B bukan Ganjar. Plan C pihak ketiga siapa? Gak ada. Di dapur-dapur war roomnya PDI gak ada cerita itu. Gak ada. Al-Ikhlas. Udah gitu ya, percaya tidak akan dikhianati, percaya tidak akan digoblok-gobloki,
Percaya tidak? Wah, ngeri. Iya. Habis itu baru terbengong-bengong. Habis itu diejek lagi. Habis sih bilang petugas partai. Habis sih menghina Jokowi. Habis sih bilang ini. Berarti cukup merubah sistem PDIP dong, Bang. Habis sih Mega cerewet. Habis sih Mega ini. Wah, mesin memproduksi itu langsung produktif. Kan? Gimana kurang apa? Partai itu besar kan karena popularitasnya Jokowi. Iya. Dinikmati oleh PDI Perjuangan. Itu di masyarakat, Pak. Wah, gitu ceritanya. Padahal aku sendiri nenteng Jokowi di Medan berkali-kali biar dikenal masyarakat dia. Siapa dah si kurus ini, ya kan? Siapalah ini? Waktu itu gubernur ya, yang aku bawa di Sumatera Utara. Ya, sejarah itu penting ya, Bang. Iya. Mengetahui mundur ke belakang itu. Tiba-tiba kemudian dikata, waduh. Kan banyak banget tuh Bang orang yang pengamat tuh pada ngomong gitu kan. Ya, apalah PDI ini kan naik gara-gara Pak Jokowi. Pengamat begitu semua itu Bang sekarang. Iya, aku maka itu saya bilang tadi kita begitu polos, begitu lugu, begitu nggak seuzon, ya kan? Jadi ya terkaget-kaget lah, ya kan? Oh, bayangin di mana bisa masuk di akal dibohongi itu. Lihat itu pemimpin masa depan. Ganjar. Kata si kawan ini kan di Senayan. Ratus ribu loh. Yang di Senayan. Yang Jokowi ngomong itu. Waduh, saksi sejarah semua itu. Ditayangkan di media semua. Iya. Se-Indonesia melihat lagi. Iya. Bisa berbalik. Dan cuci tangan. Kayak gak ada apa-apa. Tenang. Cengengesan lagi. Gua tipu loh. Itu ban hitam itu. Itu ban hitam. Berarti Bang Panda cukup terganggu atau kesel gak sih Bang kalau ada pengamat atau orang luar PDIP yang ngomong tadi Bang Arif bilang Jokowi PDI besar gara-gara Jokowi. Ya, kayak orang yang mendirikan PDI gitu Bang, tahu betul tentang PDI gitu Bang. Iya. Banyak sekarang gitu kan. Iya betul. Kayaknya lebih tahu PDIP gitu. Betul. Tanggapannya gimana sih Bang? Kesel gak sih Bang nonton itu? Enggak, para pengamat orang luar itu. Ya kasihan aja. Terharu dikit Bang, terharu. Terharu lah. Ya kasihan nggak tahu duduk persoalan yang sebenarnya, ya kan. Jauh panggang dari api, ya kan. Merasa lebih tahu PDIP. Tahu PDI, tapi nggak begitu. Dalam hal ini terus terang aja itu yang kembali lagi saya katakan tadi, dalam sejarah perpolitikan Republik Indonesia nggak ada penipuan, pembodohan seperti ini. Apa Abang bohongan. Mau menyematkan apa Bang? Kan kalau kita di kampung ada sunatan massal Bang. Ini penipuan massal berarti Bang. Iya, nggak ada. Udah bisa bayangkan. Ya. Kurang apa lagi perang saudara pecah itu. Tidak ada tipu menipu. Main bisa. Daud Bro, Kartosuwiryo, Kahar Bujakar. Tentara semua itu. Tentara itu. Iya. Iya kan? PRRI Permesta. Yang namanya Alex Kawilarang yang terkenal itu. Sumukil. Yang namanya si Sumual, Vence Sumual. Namanya Simbolon, yang namanya siapa lagi, Henry Siregar, Boy Kenenggolan, jagoan-jagoan perang semua, West Point Amerika itu. Fair, oke, aku nggak suka sama kau, oke, bum, nggak ada manuver nipu, pura-pura ini cium tangan apa. Kemudian ini terus aduh memuakkan lah, betul-betul memuakkan, kelasnya nggak kelas gitu loh. Karena urusannya hati nurani Bang ya. Dia boleh nggak suka sama Mega, boleh nyatakan dong nggak suka. Di situ lihat pemimpin negara itu. Aku tidak suka dengan Soekarno. Aku bikin pemerintahan revolusioner. Aku nggak suka dengan Soekarno. Aku bikin Darul Islam. Aku nggak suka dengan Soekarno.
Gini, begitu. Semua fake di depan ya. Iya. Ini enggak. Dipuja-puja lah Soekarno, diiniin lah Soekarno, diambil itu Soekarno, habis gunting dalam lipatan. Bahkan sampai hari ini KTA aja belum kembaliin bang ya. Iya. Biarin aja dia. Dia tersandra sama itu. Dia tersandra. Serba salah dia sekarang. Mau ditaruh kemana itu KTA? Mau dikirim per pos. Serba salah bang. Iya, orang sampai sekarang aku juga, waduh, ini teater apa lagi nih gitu loh. Pengen tahu apa ini gitu loh. Move apa ini. Iya kan? Berarti bang dari PDIP sampai sekarang nggak ada yang komunikasi politik dengan Pak Presiden, Pak Jokowi? Ya komunikasi politik ada aja, si Pramono Anung kan masih di sana. Sekretaris kabinet tiap hari. Nggak ditanya bang, KTA-nya gimana jelasannya gitu bang? Ya si apa nggak dapat tugas nanya itu Pramono, ya kan, nggak dapat tugas dia, ya kan, Loli masih ada, ya kan, ini. Tapi ngomong-ngomong tugas bang, belakangan kan tanggal 5, tanggal 6 bulan ini PDI kan menugaskan orang-orang baru tuh bang. Iya. Di DPP kan bang. Oh iya. Iya, ada Pak Ahok, ada Pak Ganjar. Ini kalau sejarah partai, perkembangan partai dan kemudian kehidupan PDI Perjuangan dengan peristiwa ini terus terang aja darah segar, refreshing, keluar dari rasa keterpurukan, bangkit ke depan, itulah yang dicerminkan masuknya tokoh-tokoh ini. Ganjar, Ahok, Adian Napitupulu, Deddy Sitorus, Andi Wijayanto. Wih, putra-putra yang terbaik dari partai ini di Republik ini. Roni Talapesi. Masuk sekarang di dalam. Dia kan selama ini lepas. Ya kan paling dia anggota DPR, tidak ada di struktur partai. Sekarang dia masuk wakil sekjen. Iya, Mas Andi juga sama. Iya, Andi juga. Andi pengamat ini, gubernur Lemhanas dilepaskannya ini sekarang dia masuk di dalam ini. Bayangin dia udah mimpin Lemhanas, masuk sekarang di dalam DPP kayak begini. Energinya. Ini betul-betul apa loh? Betul-betul kebangkitan baru ini. Struktur DPP yang PDP yang baru. Iya, ini sudah mampu mengantisipasi apapun yang akan terjadi nanti setelah 20 Oktober. Syarat-syarat bisa menangkal pilkada nggak itu bang? Hah? Bisa menangkal pilkada? Memenangkan? Enggak menangkal, minimal menangkal bansos, menangkal apa? Ya bisa aja lah ini. Menangkal cawe-cawe lagi maksudnya. Tergantung tafsir lah itu. Iya, dengan PDIP itu dalam menentukan tokoh-tokoh ini syarat-syaratnya apa sih bang? Ya pertimbangannya apa, dipilihlah si A. Itu sudah berjalan alamiah, sudah artinya nggak usah dikecap-kecapi. Katakanlah misalnya Adian, nggak usah dikecap-kecapi. Mega sendiri bisa sadar, bisa tahu Adian itu mana dia vokal lagi di masyarakat dan segala macam gitu loh. Sama Andi Wijayanto, apa yang sikapnya Andi Wijayanto segala macam. Ya bagaimana Ganjar, bagaimana. Jadi by nature, secara alamiah dan secara proses munculnya tokoh-tokoh ini wajar gitu loh. Track recordnya jelas. Diskusinya nggak panjang bang? Enggak panjang. Kalau orang baru kenalan ya panjang lah diskusi. Baru kenalan, baru ketemu. Gimana ya kau dulu? Dulu kau di mana? Aku mesti banyak penjelasan. Ya wajar lah panjang. Kalau sudah saling kenal, iya kan? Ya sama aja manusiawi lah. Karena kita sudah sering ketemu. Ayo kau nggak pakai tanya lagi. Jadi waktu di Cianjur dulu ngapain lah kau? Nggak ada gitu lagi. Mungkin ada perdebatan gitu bang. Jangan si A si B aja, ada perdebatan. Nggak ada kayak gitu-gitu bang. Nggak, tapi memang orang-orang baru ini juga aku rasa orang-orang yang layak dan berhak untuk posisi itu. Dan gitu. ini, iya. Kalaupun terpilih itu ada yang menang di apa itu? Yang dia menang di DPR. Iya. Ada beberapa orang yang menang di DPR itu. Tapi satu sisi kalau aku soroti bang, itu kan beberapa orang juga menjabat di tingkatan bawahnya bang. Mas Pacul punya 4 jabatan, ada Mas Arief punya 2 jabatan, Mas Said juga punya 2 jabatan dalam konteks struktur partai gitu. Jadi terus terang aja aku termasuk orang yang mendorong supaya itu segera diperbaiki.
Dan itu tidak sehat. Saya sudah kasih tahu ke Sekjen, ke Hasto, saya juga ke Puan juga saya sudah kasih tahu, ke Utut, itu tidak sehat gitu loh. Seorang tokoh seperti Pacul pegang jabatan 4 jabatan, ya, ketua Jawa Tengah, ketua Komisi 3 DPR, sekretaris fraksi, ketua pemenangan pemilu di DPP. Dan saya juga udah ngomong sama Pacul, iya bang, aku udah bicara bang, aku juga nggak suka ini. Nah, tapi yang kau katakan tadi betul, itu tidak sehat. Iya, maksudku dengan kader-kader yang luar biasa di PDI, kenapa akhirnya nggak diplot aja kan? Iya betul. Ini moga-moga langkah selanjutnya menertibkan ini. Ada tidak sehat yang beberapa- bagaimana sih bang? Emang ada potensi seperti apa dari pengalaman abang? Apa ya? Pecah fokus nanti kan? Pecah fokus atau ada hal lain? Tidak sehatnya saat mereka menjabat ketua DPP? Tidak sehatnya itu karena masih banyak kader yang punya kemampuan. Iya. Gitu loh, ngapain dijabat 4 jabatan sama dia? Sekretaris fraksi aja, aku pernah jadi sekretaris fraksi, beratnya bukan main itu sekretaris fraksi. Gitu loh. Sementara masih ada kader. Berat sekali itu sekretaris fraksi. Tapi abang sendiri waktu itu ngalami 2 jabatan nggak bang? Ketua DPW di Sumatera, habis itu abang Enggak. Oh, pernah. Waktu pernah dia di Sumatera, ya kemudian sekretaris fraksi pernah. Tapi nggak lama itu. Gak lama. Dan itu juga kita ribut. Wah, enak banget ini diapain kita, yang lain pada ini gitu loh. Tetap aja terjadi. Iya, kalau seperti kok lain ini kok sampai gua 2 jabatan nih gitu loh, kayak nggak ada orang aja kayak gitu loh. Itu kan kesadaran berorganisasi dan berpolitik juga. Tidak dianggap itu kemudian menjadi satu rezeki. Iya. Gitu loh. Iya. Nah, seperti aku bilang sama si Pacul, kau mesti ribut dong. Aku udah ketemu Ibu Puan. Aku udah ketemu dengan Hasto. Ya. Kau ini dong, kasih ultimatum dong. Dan itu tidak sehat loh. Lembaran hitam itu. Kau ini itu aku ngomongin. Jadi aku juga tidak tinggal diam begitu aja mengapakan, karena aku lihat masih banyak potensi-potensi yang bisa menduduki jabatan dia itu. Gitu Iya. loh. Kayak misalkan contoh Mas Efek Rudi kan bisa naik itu bang di Jawa Tengahnya kan? Oh iya. Karena udah lama banget di Solo gitu beliau kan? Iya. Tapi kalau di situ gak bisa jadi contoh itu. Oh, nggak bisa jadi. Bukan udah banyak kesempatan dia mesti promosi dari dulu gak mau, dia senang di situ. Oh emang nggak mau? Iya, dan dia diistimewakan Mega. Oh. Dia anak maskan Mega. Iya. Dia senang di Solo, dia apa di Solo gitu loh. Iya. Ya memang pengen di Solo aja gitu. Iya, jadi Tapi dipromosikan sering. Dipromosikan sering. Iya, dipromosikan sering. Ada itu yang disayang Mega kayak gitu, sama dengan si NTB, Mataram, Rahmat. Zaman aku ketua DPD, dia udah ketua DPD. Sampai sekarang masih DPD. Masih jadi ketua Iya, Mega sayang sama dia. Langgeng. Iya. Dan dia juga nikmati, senang juga gitu loh. Iya, kalau bicara sayang Mbak Mega kan mungkin kalau aku boleh baca di buku abang, dibanding istri abang kan Mbak Mega lebih banyak nangis di pundak abang itu bang. Iya. Ya kalau di buku abang ya aku baca Iya. gitu bang. Ya, Ya, bukan di sini, Bang, ya? Bukan di pundak lah. Bukan, ya benar di tangan sini berarti bang. Iya. Kedekatan. Iya kan, Prinsip. itu kan bukti kedekatan abang dengan Mbak Mega ya. Iya, betul. Artinya adalah teman dia untuk menyampaikan dia punya keluh kesah, adalah teman dia untuk mengapa itu. Maka kalau banyak pandangan atau tuduhan-tuduhan yang aneh-aneh sama Mega, kok ketawa aja gitu loh. Keras kepala lah, inilah pendendam lah, apalah, enggak, bukan itu tipe dia, bukan tipenya Mega itu. Ya, jadi aku yang bergaul lama sama dia tahu betul bahwa apa dia bilang emosional, keras kepala, terus apalagi nyinyir, enggak lah. Oh itu bukan Mbak Mega itu. Bukan Mbak Mega. Kalau ada yang nyimpulkan begitu berarti nggak mengenal Mbak Mega. Iya, nggak kenal Mbak Mega. Tapi kalau misalnya berkali-kali dia disakiti hatinya, ya kan? Kemudian reaksi Mega menjadi tidak suka, wajar dong.
Wajar. Ya wajar dong. Manusiawi Bang. Iya. Ini kan berkali-kali disakiti hati sama Jokowi. Ya kan, diputar balik sekarang. Dianggap Jokowi yang merendahkan, Mega yang merendahkan Jokowi. Ya kan? Padahal Mega yang merasa dia tidak dihargai. Iya. Kalau Jokowi menghargai Mega, paling tidak merem dia untuk tidak berbohong, merem dia untuk tidak nipu. Logikanya ke situ aja. Dong, membuat dia segan gitu. Kalau dia menghormati, tapi karena dia tidak anggap itu siapa itu Mega, suka hati dia. Suka hati dia. Itu. Tapi kalau dia lihat baiknya Mega ini bikin mantuku di Medan, baiknya Mega ini bikin anakku di Solo, baiknya Mega ini bikin, masih mengapa saya 2 periode lain, maka percaturan politik, sejarah politik Republik Indonesia ini perlu bikin tesis ini. Berapa orang bisa jadi dokter ini? Bener, tesis ini spektakuler ini. Dari mulai zaman Soekarno merdeka, ada konflik politik ya Hatta mundur. Iya. Gitu. Ada konflik politik meledak perang saudara, DITI. Ada konflik meledak Ferrari Permesta. Terakhir meledak G30S PKI. Tapi tidak main trik-trik tipu menipu di elit dengan cara wah ya ajubillah. Ada ajubillah. Gak ada. Artinya kalau dunia penipu berkumpul rapat kongres ini studi benar ini. Kumpullah para penipu. Awak termasuklah. Kumpul di situ. Panitia. Bukan panitia, penyelenggara lah. Kalau rapat itu mengatur delegasinya aja udah susah. Iya dong. Iya, penipu semua. Bayangkan, bagian ada tipu menipu ini, ada bagian apa ini. Karena Bang Ajeng udah seniornya geleng-geleng kepala Bang Arif. Gimana kita yang muda-muda ini Bang, soal percaturan politik yang itu. saya gambarkan itu bahwa kembali lagi ada pegangan bermasyarakat, berpolitik, beretika. Ada. Dikasihlah kita kebudayaan, dikasihlah kita tata krama, dikasihlah kita tata tertib, dikasihlah kita moral, dikasihlah kita etika, dikasihlah kita tata krama. Kau aja pulang ke rumah, terus ketemu istrimu, terus nanti ini, terus sudah terpikir kau mau kau tipu dia. Mau hidup apa lagi? Apa namanya itu? Hidup apa itu? Apa aku tipu nanti dia? Aku bilang aku baru dari apa, tak tahu aku dari apa. Bilang dari apa? Maka itu kalau ada kongres tipu menipu, gak gampang itu. Gak gampang panitianya. Banita kiu-kiu semua itu. Ini kasih referensi judul dulu Bang, sama Syahrul pengen bikin skripsi katanya tentang tipu menipu. Aduh. Oke, kemarin luar biasa. Senior kita Bang Pandan awal sampai cekangan Cikiki. Luar biasa Bang edukasinya. Thank you banget Bang Panda atas sejarah tentang Kuda Tuli, partai PDIP khususnya, dan juga sosok Ibu Megawati. Oke Bang Arif, buat teman-teman silakan kirim komentar, masukan segala macam. Sampai ketemu lagi di podcast Keadilan TV berikutnya. Salam Persatuan Indonesia Merdeka.